Bapak dan ibu di usia 60 tahun ke atas, banyak orang tua mengalami satu perasaan yang jarang diucapkan, tetapi sering dirasakan. Merasa tidak lagi didengar, tidak dianggap, bahkan diremehkan oleh keluarga sendiri. Bukan karena bapak dan ibu tidak bijak, bukan karena tidak berkontribusi, tetapi karena posisi kita di mata keluarga perlahan berubah tanpa kita sadari. Dulu, pendapat kita ditunggu. Keputusan kita dipertimbangkan. Namun sekarang, seringkali kita hanya diminta hadir, bukan diminta pendapat. Bahkan ada yang baru diingat saat dibutuhkan. Perasaan ini tidak selalu disebabkan oleh keluarga yang jahat, tetapi oleh cara kita menempatkan diri yang tanpa sadar berubah terlalu mengalah. Banyak lansia berpikir, tidak apa-apa, yang penting rukun. Namun jika terus-menerus mengorbankan diri, lama-kelamaan bukan hanya rasa dihargai yang hilang, tetapi juga wibawa dan harga diri. Tanpa disadari, sikap terlalu terbuka, terlalu cepat membantu, atau terlalu sering menuruti justru membuat kita dipandang remeh. Padahal disegani tidak selalu berarti keras atau galak. Disengani juga bukan soal suara keras atau memerintah. Di usia senja, wibawa justru tumbuh dari sikap tenang, batas yang jelas, dan kebijaksanaan yang tidak diumbar. Banyak orang tua yang disegani bukan karena banyak bicara, tetapi karena tahu kapan bicara dan kapan diam. Sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Apakah Bapak dan Ibu menonton dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, satu hal yang sama. Usia 60 plus seharusnya dijalani dengan martabat dan ketenangan. Saya teringat seorang bapak berusia 67 tahun yang berkata pelan, "Saya baru dihargai lagi setelah saya berhenti menjelaskan segalanya." Kalimat ini sederhana tetapi dalam maknanya. Ia tidak berubah menjadi keras, tetapi berubah menjadi lebih tenang dan terukur. Sejak itu, sikap keluarga pun ikut berubah. Dalam video ini, kita akan membahas 9 hal yang bisa Bapak dan Ibu lakukan secara diam-diam, tanpa konflik, tanpa pamer, tanpa menyakiti siapapun, agar lebih disegani dan tidak diremehkan keluarga di usia 60 plus. Ini bukan tentang menguasai, tetapi tentang menempatkan diri dengan bijak. Bapak dan Ibu, hal pertama yang perlu dilakukan secara diam-diam agar lebih disegani di usia 60 plus adalah berhenti menjelaskan diri terlalu panjang. Banyak orang tua tanpa sadar kehilangan wibawa bukan karena salah, tetapi karena terlalu sering merasa perlu menjelaskan setiap keputusan, setiap sikap, dan setiap pilihan hidupnya. Niatnya baik, agar tidak disalahpahami, namun dampaknya justru sebaliknya. Ketika kita terlalu banyak menjelaskan, orang lain menangkap pesan yang keliru. Seolah-olah kita ragu pada keputusan sendiri. Padahal, di usia senja, keputusan kita lahir dari pengalaman panjang, bukan dari emosi sesaat. Ironisnya, semakin panjang penjelasan, semakin kecil kesan wibawa yang tersisa. Bukan karena isi penjelasannya salah, tetapi karena wibawa tumbuh dari ketegasan yang tenang, bukan dari pembelaan yang berlebihan. Coba perhatikan orang-orang yang disegani. Mereka tidak banyak beralasan. Mereka berbicara seperlunya, lalu berhenti. Ketika ditanya, mereka menjawab singkat dan jelas. Tidak defensif, tidak berdebat. Sikap ini memberi sinyal kuat. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dan sinyal inilah yang membuat orang lain berpikir 2 kali sebelum meremehkan. Saya teringat seorang ibu berusia 65 tahun yang dulu selalu menjelaskan panjang lebar setiap kali menolak permintaan anaknya. Ia merasa harus memberi alasan agar tidak dianggap kejam. Namun setelah ia mulai berkata singkat, "Ibu tidak bisa," tanpa emosi dan tanpa tambahan pembelaan, sikap keluarga berubah. Anak-anaknya justru lebih menghormati batas tersebut. Ia berkata, ternyata singkat itu lebih kuat. Secara psikologis, berhenti menjelaskan terlalu panjang membantu kita menguatkan posisi diri. Kita tidak lagi mencari persetujuan, tidak lagi mengemis pemahaman. Kita menyampaikan keputusan dengan tenang, lalu berdiri di atasnya. Ini bukan keras tetapi dewasa. Orang yang dewasa tidak merasa perlu membuktikan segalanya dengan kata-kata. Bapak dan Ibu mulai sekarang cobalah berbicara seperlunya. Jawab pertanyaan dengan jelas lalu berhenti. Jika ada yang tidak setuju, biarkan. Kita tidak perlu memenangkan semua percakapan untuk dihormati. Justru dengan ketenangan dan kejelasan, wibawa akan tumbuh dengan sendirinya, tanpa pamer, tanpa konflik. Sebagai ajakan hangat, jika Bapak dan Ibu mulai belajar berbicara seperlunya dan berhenti menjelaskan diri berlebihan, silakan tuliskan kata tenang di kolom komentar.
Semoga langkah kecil ini membawa perubahan besar dalam cara keluarga memandang bapak dan ibu. Bapak dan ibu, hal kedua yang sangat menentukan apakah seseorang disegani atau diremehkan di usia 60 plus adalah apakah kita selalu tersedia setiap saat. Banyak orang tua kehilangan wibawa bukan karena terlalu baik, tetapi karena terlalu mudah diakses. Setiap kali dipanggil, langsung datang. Setiap kali diminta, langsung bergerak. Setiap kali dibutuhkan, selalu ada, tanpa batas. Awalnya, sikap ini terlihat mulia. Keluarga merasa terbantu. Namun lama-kelamaan, bantuan yang terlalu mudah berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Ketika sesuatu dianggap wajar, nilainya menurun. Dari sinilah proses diremehkan sering dimulai, perlahan, halus, dan tanpa disadari. Di usia senja, waktu, tenaga, dan kesehatan adalah aset yang sangat berharga. Ketika kita selalu siap setiap saat, tanpa jeda, tanpa batas, orang lain menangkap pesan bahwa waktu kita tidak bernilai tinggi. Padahal seharusnya justru sebaliknya. Orang tua yang bijak tahu kapan hadir dan tahu kapan menarik diri dengan tenang. Saya teringat seorang bapak berusia 70 tahun yang selalu siap membantu anak dan cucunya. Antar jemput, menjaga, mengurus, bahkan saat tubuhnya lelah. Suatu hari ia berkata, "Saya capek, tapi mereka seperti tidak sadar." Setelah ia mulai memperlambat respons, tidak langsung mengiyakan, tidak langsung datang, sikap keluarga berubah. Mereka mulai bertanya, "Bapak capek?" Dari situ rasa hormat perlahan kembali. Tidak selalu tersedia bukan berarti tidak peduli. Justru itu tanda bahwa kita menghargai diri sendiri. Ketika kita memberi jeda sebelum menjawab, ketika kita mengatakan nanti saya pikirkan dulu, kita sedang mengirim pesan halus. Waktu dan tenaga saya berharga. Dan pesan ini sangat kuat secara psikologis. Secara psikologis, orang yang selalu tersedia dianggap tidak punya batas. Sementara orang yang punya batas, meski lembut, cenderung lebih dihormati. Ini bukan manipulasi, tetapi dinamika alami hubungan manusia. Orang menghargai sesuatu yang tidak selalu bisa mereka dapatkan dengan mudah. Bapak dan ibu, mulai sekarang tidak apa-apa jika tidak langsung menjawab pesan. Tidak apa-apa jika tidak selalu bisa hadir. Tidak apa-apa jika memilih istirahat daripada memenuhi permintaan yang melelahkan. Kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Cukup bersikap tenang dan konsisten. Wibawa tumbuh bukan dari kesibukan, tetapi dari ketenangan yang terjaga. Ingatlah, di usia 60 plus disegani bukan karena kita selalu ada, tetapi karena kehadiran kita terasa bernilai. Ketika kita mulai menghargai diri sendiri, orang lain akan mengikuti, meski tanpa kita minta. Bapak dan Ibu, hal ketiga yang perlu dilakukan secara diam-diam agar lebih disegani di usia 60 plus adalah berhenti memberi nasihat jika tidak diminta. Ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Banyak orang tua kehilangan wibawa bukan karena nasihatnya salah, melainkan karena nasihat itu datang di waktu yang tidak diminta. Di usia muda, kita sering merasa berkewajiban meluruskan, mengingatkan, atau memberi saran demi kebaikan. Namun di usia senja, dinamika ini berubah. Anak dan keluarga ingin diakui kemandiriannya. Ketika nasihat datang terus-menerus tanpa diminta, mereka tidak melihatnya sebagai kepedulian, tetapi sebagai campur tangan. Dari sinilah jarak emosional mulai muncul, pelan, halus, dan sering tidak disadari. Berhenti memberi nasihat bukan berarti berhenti peduli, justru ini adalah bentuk kebijaksanaan tingkat tinggi. Orang yang bijak tahu bahwa kata-kata paling kuat seringkali adalah yang disimpan, bukan yang diucapkan. Ketika kita menahan diri untuk tidak langsung menasihati, kita memberi ruang bagi orang lain untuk belajar dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Saya teringat seorang ibu berusia 68 tahun yang dulu sering menasihati anaknya soal pekerjaan dan rumah tangga. Hubungan mereka sempat renggang. Setelah ia mulai menunggu sampai diminta, suasana berubah. Suatu hari, anaknya berkata, "Bu, pendapat ibu bagaimana?" Momen ini terasa istimewa karena lahir dari rasa hormat, bukan dari kebiasaan. Ibu itu berkata, "Ternyata diam membuat saya lebih didengar." Secara psikologis, nasihat yang diminta memiliki bobot lebih besar daripada nasihat yang dipaksakan. Ketika seseorang meminta pendapat kita, ia membuka diri dan siap mendengar. Disitulah wibawa bekerja. Bukan karena kita paling benar, tetapi karena kehadiran kita dianggap penting. Ini berbeda jauh dengan nasihat yang datang tanpa undangan, yang sering dianggap gangguan meski niatnya baik.
Bapak dan Ibu, mulai sekarang cobalah menyimpan nasihat hingga benar-benar diminta. Dengarkan lebih banyak, tanggapi seperlunya, dan biarkan orang lain menyelesaikan prosesnya. Ketika saatnya tiba dan pendapat kita diminta, sampaikan dengan singkat, jelas, dan tenang. Nasihat seperti ini jauh lebih berpengaruh dan meninggalkan kesan mendalam. Sebagai ajakan hangat, jika Bapak dan Ibu mulai belajar menyimpan nasihat dan menunggu diminta, silakan tuliskan kata bijak di kolom komentar. Semoga dengan langkah kecil ini, hubungan dengan keluarga menjadi lebih sehat, dan wibawa Bapak dan Ibu semakin terasa, tanpa harus meninggikan suara. Bapak dan Ibu, hal keempat yang perlu dilakukan diam-diam agar lebih disegani di usia 60 plus adalah menjaga jarak yang sehat tanpa harus benar-benar menjauh. Banyak orang tua merasa bahwa agar tetap dekat dengan keluarga, mereka harus selalu hadir, selalu terlibat, dan selalu tahu semua urusan. Padahal, kedekatan yang terlalu rapat seringkali justru menghilangkan wibawa. Menjaga jarak sehat bukan berarti dingin atau tidak peduli. Ini adalah seni menempatkan diri secara tepat. Kita tetap ada saat dibutuhkan, tetapi tidak mencampuri semua hal. Kita tetap peduli, tetapi tidak mengontrol. Ketika jarak sehat terjaga, hubungan justru menjadi lebih nyaman dan saling menghormati. Seringkali, orang tua yang terlalu masuk ke urusan keluarga tanpa diminta justru dianggap ikut campur. Niatnya mungkin ingin membantu, tetapi yang diterima justru rasa terganggu. Dari sinilah sikap meremehkan perlahan muncul. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena batas yang kabur. Orang menjadi terbiasa melanggar wilayah kita karena kita sendiri tidak menjaganya. Saya teringat seorang bapak berusia 66 tahun yang dulu selalu ingin tahu dan terlibat dalam setiap keputusan anak-anaknya. Hubungan menjadi tegang. Setelah ia belajar memberi ruang, tidak selalu bertanya, tidak selalu menanggapi, hubungan justru membaik. Anak-anaknya mulai datang sendiri untuk bercerita. Ia berkata, "Ketika saya mundur selangkah, mereka mendekat 2 langkah. Secara psikologis, jarak yang sehat menciptakan rasa aman bagi kedua pihak. Kita tidak merasa terkuras dan orang lain tidak merasa diawasi. Di usia senja, ketenangan seperti ini sangat penting. Kita tidak perlu selalu berada di pusat perhatian untuk dihargai. Justru dengan kehadiran yang tenang dan tidak mendesak, wibawa tumbuh secara alami. Bapak dan Ibu, mulai sekarang cobalah untuk tidak selalu berada di tengah semua urusan. Pilih kapan perlu hadir dan kapan cukup mendoakan dari jauh. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua cerita perlu dikomentari. Dengan menjaga jarak yang sehat, kita memberi sinyal bahwa kita adalah pribadi yang matang dan tahu batas. Di usia 60 plus, disegani bukan karena kita selalu dekat, tetapi karena kehadiran kita terasa pas. Tidak berlebihan, tidak menghilang. Ketika keluarga merasa nyaman, aman, dan tidak tertekan di dekat kita, rasa hormat akan tumbuh dengan sendirinya, tanpa perlu diminta. Bapak dan Ibu, hal kelima yang membuat seseorang lebih disegani di usia 60 plus adalah tegas pada prinsip, tetapi tetap lembut dalam sikap. Banyak orang tua keliru mengira bahwa ketegasan identik dengan suara keras atau emosi. Padahal, ketegasan yang paling dihormati justru lahir dari kejelasan sikap yang konsisten, disampaikan dengan nada tenang dan wajah bersahabat. Di usia senja, prinsip hidup seharusnya sudah matang. Kita tahu apa yang bisa ditoleransi dan apa yang tidak. Masalahnya, banyak lansia tidak berani menunjukkan prinsip itu karena takut dianggap kaku atau tidak sayang keluarga. Akibatnya, batas dilanggar, keputusan kita disepelekan, dan lama-kelamaan wibawa memudar. Ketika prinsip tidak terlihat, orang lain sulit menghormati. Tegas pada prinsip berarti berani berkata, tidak, pada hal yang bertentangan dengan nilai kita, tanpa marah, tanpa ceramah panjang. Cukup jelas dan konsisten, misalnya soal waktu, uang, atau keputusan pribadi. Ketika kita menyampaikan batas dengan tenang dan tidak berubah-ubah, orang lain belajar bahwa keputusan kita bukan untuk ditawar. Saya teringat seorang ibu berusia 69 tahun yang dulu sering berubah pikiran karena tidak enak hati. Hari ini menolak, besok mengiyakan. Setelah ia memutuskan untuk konsisten, menolak dengan kalimat yang sama, nada yang sama, sikap keluarga berubah. Mereka tidak lagi mendesak. Ibu itu berkata, bukan saya yang berubah keras, tapi mereka yang akhirnya menghormati. Secara psikologis, konsistensi adalah kunci wibawa. Orang mungkin tidak selalu setuju, tetapi mereka menghormati kejelasan. Sebaliknya,
Ketidakkonsistenan membuat orang mencoba-coba batas. Di usia 60 plus, mencoba-coba batas itu melelahkan dan merugikan kita sendiri. Karena itu, ketegasan yang lembut adalah bentuk perlindungan diri. Bapak dan ibu bersikap lembut tidak berarti mengorbankan prinsip. Kita tetap bisa tersenyum, berbicara sopan dan menjaga hubungan sambil berdiri teguh pada nilai yang kita yakini. Ketika prinsip jelas dan sikap tenang, keluarga akan membaca pesan yang kuat. Anda orang tua yang bijak dan tahu arah hidupnya. Sebagai ajakan hangat, jika Bapak dan Ibu mulai berani tegas pada prinsip tanpa meninggikan suara, silakan tuliskan kata teguh di kolom komentar. Semoga keteguhan yang lembut ini membawa rasa hormat dan ketenangan yang lebih besar di keluarga. Bapak dan Ibu, hal keenam yang sering luput namun sangat menentukan wibawa di usia 60 plus adalah tidak membuka semua hal tentang diri sendiri. Banyak orang tua kehilangan wibawa bukan karena berbuat salah, tetapi karena terlalu transparan, menceritakan keuangan, rencana, keluh kesah, bahkan masalah pribadi kepada siapa saja. Niatnya ingin dekat, tetapi dampaknya justru sebaliknya. Ketika semua hal dibuka, posisi kita menjadi mudah ditebak dan mudah diintervensi. Orang lain merasa berhak berkomentar, mengatur, bahkan menilai keputusan kita. Dari sinilah rasa diremehkan tumbuh. Bukan karena kita tidak layak dihormati, tetapi karena batas privasi tidak dijaga. Wibawa membutuhkan ruang yang membuat orang lain berpikir sebelum bertanya terlalu jauh. Tidak membuka semua hal bukan berarti menutup diri atau menjadi dingin. Ini tentang memilih apa yang pantas dibagikan dan kepada siapa. Cerita yang terlalu pribadi, terutama soal uang, rencana besar, atau konflik, sebaiknya disimpan atau dibagikan pada orang yang benar-benar aman. Dengan begitu, kita melindungi diri dari komentar yang tidak perlu dan tekanan yang melelahkan. Saya teringat seorang bapak berusia 71 tahun yang dulu sering menceritakan kondisi keuangannya kepada keluarga. Akibatnya permintaan datang silih berganti. Setelah ia berhenti bercerita dan menjawab seperlunya, situasi berubah. Ia berkata, "Sekarang saya lebih tenang. Tidak ada yang mengatur-atur. Ketika informasi dijaga, ketenangan pun ikut terjaga." Secara psikologis, menjaga privasi memperkuat rasa kendali diri. Kita tidak merasa harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada banyak orang. Di usia senja, rasa kendali ini sangat penting untuk menjaga harga diri dan kestabilan emosi. Orang yang tahu menjaga rahasia diri biasanya lebih disegani karena dianggap matang dan tahu batas. Bapak dan Ibu mulai sekarang cobalah berbagi seperlunya. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab lengkap. Tidak semua cerita perlu diceritakan. Jawaban singkat dan tenang seringkali lebih kuat daripada penjelasan panjang. Dengan cara ini, wibawa tumbuh alami, tanpa pamer, tanpa konflik. Ingatlah di usia 60 plus yang disimpan dengan bijak seringkali lebih berharga daripada yang diumbar. Ketika kita menjaga privasi, kita sedang menjaga ketenangan dan martabat diri. Dan dari sanalah, rasa hormat keluarga akan mengikuti dengan sendirinya. Bapak dan Ibu, hal ketujuh yang dilakukan diam-diam agar lebih disegani di usia 60 plus adalah memilih waktu dan cara bicara yang tepat. Banyak orang tua sebenarnya punya pesan yang bijak, tetapi kurang diperhatikan karena disampaikan di saat yang salah atau dengan cara yang kurang pas. Padahal, isi pesan dan cara menyampaikannya sama pentingnya. Di usia senja, wibawa sering tumbuh dari ketenangan saat berbicara. Tidak terburu-buru, tidak reaktif, dan tidak terpancing emosi. Ketika kita memilih waktu yang tepat, saat suasana tenang, tidak di depan banyak orang, dan tidak dalam kondisi panas, kata-kata kita lebih mudah diterima. Sebaliknya, pesan yang benar sekalipun bisa ditolak jika disampaikan di saat yang keliru. Cara bicara juga menentukan. Nada yang rendah, kalimat yang singkat, dan sikap yang tenang memberi sinyal bahwa kita tidak sedang menggurui. Kita menyampaikan pendapat sebagai orang yang matang, bukan sebagai pihak yang ingin menang. Sikap ini membuat keluarga lebih terbuka mendengar, karena mereka merasa dihargai, bukan disudutkan. Saya teringat seorang ibu berusia 67 tahun yang dulu sering bicara saat emosi sedang tinggi. Nasihatnya sering ditolak. Setelah ia belajar menunggu waktu yang tepat, bahkan memilih diam lebih dulu, keadaan berubah. Anak-anaknya justru mendekat dan bertanya. Ia berkata, "Saya baru sadar diam sebentar membuat kata-kata saya lebih bernilai." Secara psikologis, manusia cenderung menghormati orang yang mampu mengendalikan diri. Di usia 60 plus, kemampuan menahan diri ini menjadi sumber wibawa yang kuat. Kita tidak perlu membalas setiap ucapan,
tidak perlu menanggapi setiap perbedaan. Dengan memilih kapan bicara dan kapan diam, kita menunjukkan kedewasaan yang nyata. Bapak dan Ibu, mulai sekarang cobalah menilai situasi sebelum berbicara. Jika suasana tidak mendukung, tidak apa-apa menunda. Jika kata-kata berpotensi melukai, tidak apa-apa menyederhanakan. Ketika kita berbicara dengan timing dan cara yang tepat, keluarga akan lebih menghormati. Bukan karena takut, tetapi karena merasa aman dan nyaman. Sebagai ajakan hangat, jika Bapak dan Ibu mulai belajar menahan diri, memilih waktu dan berbicara dengan tenang, silakan tuliskan kata sabar di kolom komentar. Semoga kesabaran ini membawa wibawa yang semakin kuat di keluarga. Bapak dan Ibu, hal ke-8 yang dilakukan diam-diam agar lebih disegani di usia 60+ adalah tidak mudah terpancing drama. Banyak orang tua kehilangan wibawa bukan karena salah, tetapi karena ikut terseret emosi, ikut panas, ikut tersinggung, atau ikut memperbesar masalah kecil. Padahal, ketenangan adalah bahasa wibawa yang paling kuat. Drama sering muncul dari hal sepele. Nada bicara, salah paham kecil, atau perbedaan pendapat. Jika kita langsung bereaksi, suara meninggi, atau membela diri dengan emosi, posisi kita justru melemah. Sebaliknya, ketika kita memilih tenang, mendengar tanpa menyela, dan merespons seperlunya, orang lain akan berpikir 2 kali untuk meremehkan. Tenang membuat kita sulit ditarik ke bawah. Di usia senja, kemampuan mengendalikan reaksi adalah hasil dari pengalaman panjang. Kita sudah melewati banyak hal, tidak semua perlu ditanggapi. Ketika kita memilih untuk tidak bereaksi terhadap provokasi kecil, kita sedang menunjukkan kedewasaan. Sikap ini bukan pasif, melainkan aktif memilih ketenangan. Orang yang aktif memilih tenang biasanya lebih dihormati. Saya teringat seorang bapak berusia 72 tahun yang sering menghadapi komentar menyudutkan. Dulu ia mudah tersulut. Setelah ia belajar menahan reaksi dan menjawab singkat atau bahkan diam, suasana berubah. Ia berkata, sekarang mereka lebih hati-hati bicara. Bukan karena takut, tetapi karena menyadari batas yang tidak terlihat namun terasa. Secara psikologis, orang yang tidak terpancing drama memancarkan kontrol diri. Kontrol diri ini memberi rasa aman pada lingkungan sekitar. Keluarga merasa tidak perlu berjaga-jaga atau berdebat panjang. Dari rasa aman itulah muncul penghormatan. Wibawa lahir dari stabilitas emosi, bukan dari memenangkan perdebatan. Bapak dan Ibu, mulai sekarang cobalah memilih pertempuran dengan bijak. Tidak semua komentar perlu dibalas. Tidak semua perbedaan perlu diluruskan. Ketika emosi muncul, beri jeda. Tarik napas, dan pilih respons yang paling ringan. Dengan cara ini, kita menjaga energi dan menjaga martabat. Di usia 60+, disegani bukan karena kita paling vokal, tetapi karena kita paling tenang. Ketika keluarga melihat kita tidak mudah goyah oleh drama, mereka akan menempatkan kita pada posisi yang lebih tinggi, sebagai sosok yang matang, aman, dan layak dihormati. Bapak dan Ibu, hal ke-9 dan seringkali yang paling menentukan, agar disegani di usia 60+ adalah berhenti mencari pengakuan. Banyak orang tua tanpa sadar ingin tetap diakui, ingin dianggap berjasa, ingin didengar, ingin dipuji. Keinginan ini manusiawi, namun ketika pengakuan dikejar, wibawa justru menjauh. Orang yang paling disegani biasanya adalah mereka yang tidak sibuk membuktikan apapun. Di usia senja, ketenangan lahir ketika kita merasa cukup dengan diri sendiri. Kita tidak lagi menjelaskan jasa masa lalu, tidak mengungkit pengorbanan, dan tidak berharap balasan sikap. Kita tahu apa yang telah kita lakukan, dan itu sudah cukup. Sikap inilah yang membuat orang lain melihat kita sebagai sosok yang matang, bukan karena kita menuntut hormat, tetapi karena kita tidak membutuhkannya secara terbuka. Ketika kita hidup tanpa mencari pengakuan, cara bicara kita berubah, sikap kita berubah, dan kehadiran kita pun terasa berbeda. Kita tidak mudah tersinggung jika tidak dilibatkan, tidak kecewa jika pendapat tidak dipakai, dan tidak sakit hati jika tidak dipuji. Justru dari ketenangan inilah, penghormatan datang dengan sendirinya. Orang lebih menghargai mereka yang tidak menggantungkan harga diri pada respons orang lain. Jika kita rangkum seluruh pembahasan ini, Bapak dan Ibu telah melihat bahwa wibawa di usia 60+ tidak dibangun dengan suara keras atau sikap menguasai. Wibawa tumbuh dari hal-hal yang dilakukan diam-diam. Berhenti menjelaskan diri terlalu panjang, tidak selalu tersedia, menyimpan nasihat, menjaga jarak sehat, tegas pada prinsip, menjaga privasi, memilih waktu bicara, tidak terpancing drama,
dan akhirnya hidup tenang tanpa mencari pengakuan. Semua hal ini tidak membutuhkan konflik, tidak perlu marah, tidak perlu memutus hubungan, dan tidak perlu pamer perubahan. Justru karena dilakukan dengan tenang dan konsisten, perubahan ini terasa kuat. Keluarga mungkin tidak langsung menyadari, tetapi lambat laun mereka akan bersikap berbeda. Lebih hati-hati, lebih menghormati, dan lebih mempertimbangkan keberadaan bapak dan ibu. Bapak dan ibu, usia senja adalah fase di mana kita berhak hidup dengan martabat. Kita tidak perlu keras untuk disegani, dan tidak perlu mengalah terus-menerus untuk dicintai. Ketika kita menempatkan diri dengan bijak, dunia di sekitar kita akan menyesuaikan. Tenang adalah kekuatan terbesar di usia ini. Semoga pembahasan ini menjadi teman yang menenangkan, bukan menggurui. Menjadi pengingat bahwa bapak dan ibu tetap berharga, tetap layak dihormati, dan tetap punya kendali atas hidup sendiri. Perubahan kecil yang dilakukan diam-diam seringkali membawa dampak paling besar. Jika bapak dan ibu merasa isi video di Kesehatan Lansia TV ini bermanfaat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, mari kita terus berjalan bersama. Dengan berlangganan, bapak dan ibu akan ditemani dengan nasihat bijak, refleksi hidup, dan penguatan mental yang dirancang khusus untuk usia 60+, tanpa drama, tanpa menghakimi, dan tanpa berisik. Terima kasih.